Video tutorial kita kali ini akan membahas tips dan triks Microsoft Excel yang paling dicari di tahun 2022 ini. Tips dan triks yang pertama, saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman bagaimana cara menambah kolom secara cepat dan bagaimana cara menambah baris secara cepat di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja tips dan trik yang pertama ini. Teman-teman bisa pilih kolomnya, misalnya kolom B ini. Saya klik di kolom B ini. Kemudian saya tekan Shift di keyboard, tahan. Kemudian saya arahkan kemari ya. Seperti ini nanti tanda panahnya ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, misalnya teman-teman ingin menambah 2 kolom, maka tarik saja 1, 2, berarti nanti akan tambah 2 kolom di sebelah kanan kolom B. Nah, seperti ini. Gampang kan teman-teman? Oke. Sekarang kita akan menambah baris. Misalnya saya ingin menambah baris di bawah baris yang ketiga ini. Nanti akan bertambah di bawahnya. Maka saya pilih barisnya, saya klik seperti ini, panahnya seperti ini ya untuk memilihnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian tekan Shift, tahan. Kemudian arahkan kursornya kemari. Kemudian tarik 1, 2 saja ya. Kemudian saya lepas. Maka akan bertambah 2 baris di bawah baris yang ketiga ini, di bawah baris ketiga ini. Itulah tips dan triks yang pertama teman-teman. Kemudian kita lanjut tips dan triks yang kedua. Saya akan menjumlahkan nilai ini secara cepat ya teman-teman ya. Saya akan jumlahkan nilainya secara cepat. Nanti hasilnya di sini. Kemudian nanti saya akan menjumlahkan nilai ini, kolomnya ini, hasilnya di sini. Juga di sini, dan di sini. Bagaimana cara cepatnya? Letakkan kursornya di sini, kemudian tekan Alt, kemudian sama dengan di keyboard. Nah, seperti ini, kemudian enter. Maka jumlahnya akan diperoleh dengan cepat. Kemudian teman-teman bisa tarik ke bawah untuk mencari jumlah yang di bawahnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang ini juga teman-teman bisa gunakan cara yang tadi. Nah, tapi supaya lebih cepat lagi teman-teman bisa seleksi yang ini dulu. Seperti ini. Kemudian tekan Ctrl, tahan, kemudian seleksi yang ini. Seperti ini. Kemudian lepas kontrolnya. Selanjutnya tekan Alt, kemudian tekan sama dengan bersamaan. Nah, seperti ini. Hasilnya langsung tampil seperti ini. Gampang kan teman-teman? Oke, kita masuk ke tips dan triks yang ketiga. Di sini ada daftar nilai ya teman-teman. Daftar nilai ini merge and center. Sehingga kita akan menggabungkan kolom-kolomnya dan kita tidak bisa menulis kolomnya ini. Misalnya kolom A di sini tidak bisa kita tulis. Kolom B juga tidak bisa. Dia sudah bersatu ya teman-teman. Bagaimana caranya membuat merge and center tetapi kolom A, kolom B ataupun kolom C ini bisa kita tulis nantinya. Jadi kelihatannya saja merge and center tetapi dia kolomnya tidak bersatu ya teman-teman, seperti ini. Caranya ini kita kembalikan ke seperti semula bentuk kolom. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok seperti ini. Selanjutnya kita tekan Ctrl 1, Ctrl dan angka 1 di keyboard secara bersamaan seperti ini. Muncul format cell. Ya, muncul format cell seperti ini. Kemudian di horizontal ini teman-teman bisa pilih center across selection. Nah, ini dia. Kemudian oke kan saja. Nah, sudah
berbentuk merge and center. Nah, di sini ya, kalau di kolom B dia bersatu ya. Nah, bersatu di kolom H ini tidak ya. Di sini tidak ya. Di sini juga tidak. Oke, bisa ya di kolom ini ya. Di sini juga bisa. Tetapi kalau sudah di sini, coba kita tes. Di 6 ini bisa ya. Di sini juga bisa. Nah, disinilah dia nilainya. Nilainya itu ada di sini. Jadi dia bacaan daftar nilai ini tersudut seperti ini. Kalau kita hapus seperti ini, karena ada di kolom itu kita buat angkanya ya. Ada kita buat seperti ini, makanya dia makin ke pinggir. Karena sebenarnya kolomnya tidak digabung, cuman kelihatannya saja tergabung dengan menggunakan center across selection tadi. Cukup gampang kan teman-teman? Tips dan triks yang keempat. Di sini ada garis ya, pembatas sel ini yang kita sebut dengan grid lines ya. Kita akan coba hilangkan grid lines ini ya, sehingga nanti kelihatan tampak mulus tampilan di Microsoft Excel-nya, tidak ada garis-garis seperti ini. Caranya cukup gampang, klik file, kemudian pilih more ini, selanjutnya pilih option. Di sini ada add span, kemudian kita geser ke bawah, ada di sini display option for this workbook ya. Nah, ini dia. Kemudian di bawahnya ada nanti show grid lines yang ini. Kita bisa hilangkan garis pembatas selnya itu dengan menghilangkan centangan show grid lines ini. Nah, di sini juga grid lines color ini bisa kita ganti ya. Ini bisa kita ganti misalnya menjadi warna putih kalau nanti dia menggunakan grid lines ya. Saat ini saya akan coba menghilangkan grid lines saja, maka centangnya saya hilangkan. Ini saya buat warna putih colornya. Nanti kalau saya tampilkan kembali grid lines-nya, maka ini warna hitam ini berubah menjadi warna putih. Kita okekan saja. Nah, ini hilang ya. Hilang grid lines-nya. Untuk menampilkannya sama caranya, klik file, kemudian more, kemudian option. Nah, di sini pilih advance, kemudian cari tadi ini display option for this workbook ini, kemudian munculkan lagi centangannya ini dengan cara mengkliknya. Kemudian ininya tadi awalnya hitam ya, ini udah saya rubah menjadi warna putih, saya oke kan. Nah, di sini tidak kelihatan ya. Coba kita ulangi. Advance, ini udah dicentang. Ini karena mungkin warna putih, coba kita ganti menjadi warna ini yang lebih terang ya. Kita oke kan. Nah, kelihatan ya grid lines-nya. Nah, itulah tadi cara menghilangkan grid lines, kemudian mengganti warnanya, kemudian membuat menampilkannya kembali grid lines-nya, kemudian menghilangkannya tadi ya, menghilangkan grid lines sehingga tampilan workbook dari Microsoft Excel ini tampak mulus. Oke, kita lanjut tips dan trik yang kelima. Di sini saya akan menjumlahkan nilai ini ya. Saya jumlahkan dengan cara menekan Alt kemudian plus ya. Kemudian enter seperti ini. Nah, di sini sudah terjumlah, tetapi kalau ini saya hapus nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun IPA ini saya hapus, maka di sini nilainya menjadi 0. Nah, bagaimana supaya nanti apabila
nilai daripada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA ini kita hapus semuanya, nilainya tidak 0, tetapi tidak berisi. Sama halnya dengan ketika kita menghapus nilai-nilai ini seperti ini. Nah, di sini 0 nilainya ya. Artinya kita hapus matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, nilainya 0. Harusnya terhapus juga seperti halnya ketika kita menghapus nilai-nilai ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita klik dulu selnya ini, kemudian pilih, bisa klik kanan ya teman-teman maksud saya, atau dengan tombol cepatnya, shortcutnya yaitu Ctrl 1. Ctrl baru angka 1 ditekan bersamaan. Muncul format sel seperti ini. Kemudian pilih number, kemudian pilih di sini custom. Nah, di general ini teman-teman bisa isi 0, kemudian titik koma sebanyak 2 kali seperti ini. Selanjutnya oke. Nah, sekarang jumlahnya hilang ya. Tidak 0 lagi. Coba kita isi misalnya. Nah, di sini berisi ya. Tapi kalau kita hapus seperti ini semua, maka nilainya kosong seperti ini, bukan 0. Cukup gampang kan teman-teman? Tips dan triks yang ke-6. Di sini nama file kita ini adalah nilai siswa ya teman-teman, yang ini ya. Kita akan mengcopy tabelnya ini, tapi hasil kopian itu sama dengan tabel yang ada di file nilai siswa ini. Kalau kita copy seperti ini, seperti biasa kita ngopinya, kita blok seperti ini, kita copy, kemudian misalnya kita buat file baru lah ya, sini ya. Kita klik kanan, kemudian kita paste. Nah, di sini namanya ini terpotong seperti ini. Nah, ini terpotong ya. Karena kita menggunakan copy biasa ya. Copy biasa, bukan mengcopy sheet-nya. Nah, di sini tertulis book 1. Ini file baru tadi yang kita copy tadi. Hasilnya seperti ini. Bagaimana supaya rapi hasil kopian tabel yang di Microsoft Excel ini seperti format aslinya? Maka cukup gampang ya teman-teman caranya. Kalau kita copy sheet nilai siswa ini seperti ini, klik kanan, move or copy ini, kemudian teman-teman pilih misalnya tubuknya itu nilai siswa, artinya berada di file nilai siswa ini. Kemudian teman-teman bisa klik misalnya di awal ini nilai siswa, kemudian create a copy, maka nilai siswanya sheet-nya akan terbentuk di depan dari sheet aslinya di sini ya. Kemudian kalau seandainya teman-teman pilih, klik kanan ya tadi ya, move or copy yang ini, teman-teman pilih yang ini, move to end ini, kemudian create a copy ini, oke. Maka sheet yang baru ini terbentuk ini akan berada di belakang dari sheet yang aslinya seperti ini. Kemudian kalau teman-teman klik kanan, kemudian move or copy ini, teman-teman pilih yang ini, to books ini, kemudian pilih new books ini, kemudian create a copy, maka dia akan terbentuk file baru. Nah, ini book 3 ya. Jadi tampilannya sama seperti tampilan aslinya ya teman-teman. Inilah cara yang mudah untuk mengcopy tabel di Microsoft Excel supaya rapi ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut tips dan triks yang ke-7. Saya akan coba filter nama siswa ini ya. Misalnya huruf A, maka nanti data yang huruf A saja yang ditampilkan. Itu cukup gampang ya teman-teman. Teman-teman tinggal ketikkan saja di sini misalnya A, kemudian beri bintang seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian pilih filter, selanjutnya pilih filter by selected cell value. Yang ini. Kelihatan ya teman-teman, di sini hanya
tampil nama siswa yang awalannya huruf A saja. Kalau kita ganti misalnya N, kemudian kita klik kanan kembali, lalu pilih filter, kemudian pilih filter by selected cell values seperti ini, maka yang N saja tampil. Kebetulan tidak ada huruf N ya di sini ya. Kita coba tampilkan seluruhnya filter. Nah, seperti ini. N tidak ada ya. Kalau D, misalnya kita ganti D. Nih ya. Kemudian klik kanan, filter, lalu pilih filter by selected cell value. Maka D akan tampil seperti ini. Awalan nama siswa huruf D itu akan tampil seperti ini. Cukup gampang kan teman-teman? Tips dan triks ke-8. Di sini ada tempat lahir dan tanggal lahir. Biasa kita menggunakan rumus untuk menggabungkan antara tempat lahir dan tanggal lahir ini. Tetapi di sini ada cara cepatnya ya teman-teman, tidak memerlukan rumus. Caranya, teman-teman bisa ketikkan saja terlebih dahulu di sini tempat lahirnya, yaitu misalnya kisaran koma. Kemudian tanggal lahirnya harus pas dengan yang pertama ini ya teman-teman ya. 12-03 harus pakai 03 di sini ya. Maka nanti di sini juga harus ada 03-nya. Kita tulis 12-03-2007. Kemudian kita enter. Setelah kita enter teman-teman bisa menekan Ctrl E bersamaan ya, Ctrl E. Maka akan tampil seperti ini. Sama kan teman-teman? Di sini Tanjung Balai 11-04 sama, sampai ke bawah juga sama. Cukup mudah kan teman-teman? Berikutnya tips dan trik yang ke-9. Di sini ada judul daripada tabel. Saya akan membuat bordernya ini otomatis ya teman-teman. Bagaimana caranya? Saya akan mulai. Pertama saya blok terlebih dahulu, dimulai dari kolom A karena judul tabel ini dimulai dari kolom A. Maka saya blok kolom A sampai kolom D. Cara membloknya, nama kolomnya ini ditekan seperti ini, panahnya ke bawah ya, berwarna hitam, tekan, tahan, kemudian seperti ini. Selanjutnya pilih home, kemudian conditional formatting, kemudian pilih new rule. Di sini ada use a formula to determine which cell to format. Ini teman-teman pilih. Kemudian di sini ada tombol format, klik. Selanjutnya di sini ada tab border yang ini ya, border. Kemudian pilih outline. Selanjutnya OK. Selanjutnya di format values where this formula is true ini teman-teman klik tanda panah yang ke atas ini. Kemudian diklik di bawah nama kolom ini. Ini kolom A, di bawahnya di sini. Berarti A1 diklik. Kemudian ini dihapus dolarnya. Kemudian ini juga hapus dolarnya. Selanjutnya klik panah ke bawah yang ini. Kemudian ketikkan di sini kurang dari, lebih dari, kutipnya, kutip dua kali seperti ini. Kemudian oke kan. Selanjutnya coba ditulis di sini misalnya nomor 1, tab. Kemudian nama misalnya Andi, alamat Jalan Durian misalnya kelas 9A. Kemudian di enter ke bawah tulis 2. Kemudian nama Susi misalnya Jalan Pramuka ya 9B. Otomatis kan teman-teman, border daripada tabel ini otomatis tampil apabila kita mengisikan datanya. Cukup mudah kan teman-teman? Kita lanjut ke tips dan triks ke-10. Ini merupakan tips dan triks terakhir daripada tips dan triks Microsoft Excel paling dicari di 2022. Oke, di sini ada nomor ya. Nomor ini
Kalau kita hapus misalnya nomor 7 dan 8 ini, baris 7 dan 8 kita delete. Seperti ini, entry row kita delete. Maka di sini tidak 7, melainkan 9, 10. Kita maunya nanti ini berurut kembali, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Maka kita hapus terlebih dahulu semua nomornya seperti ini. Kemudian teman-teman di sini di nomor ini agak besarkan sedikit ya seperti ini. Di nomor ini teman-teman ketikkan sama dengan rows. Nah, ini dia. Buka kurung. Kemudian teman-teman bisa ketikkan A5 ya. Kolom A baris kelima ini. Maka ketikkan saja di sini A5. Kemudian titik 2 A5 kembali. Oke. Kemudian tutup kurung. Nah, di A5 yang pertama ini teman-teman bisa tekan F4 membuatnya absolut. Kalau seandainya tidak bisa F4 di keyboard teman-teman bisa tekan Fn kemudian bersamaan dengan tombol F4. Jadi, kalau tidak bisa F4 tekan Fn F4. Saya menggunakan F4. Nah, seperti ini muncul tanda dolarnya. Kalau tidak bisa juga, ya terpaksa teman-teman mengetikkannya secara manual. Setelah seperti ini, teman-teman bisa enter. Muncul angka 1, teman-teman bisa tarik tanda panah tambah seperti ini berwarna hitam, tarik ke bawah. Nah, oke. Selanjutnya kalau teman-teman hapus 78 ini misalnya, klik kanan, delete, entry row, maka dia berurut 7, 8, 9. Tidak seperti yang tadi ya teman-teman ya. Oke, saya Ctrl Z. Saya Ctrl Z ya. Coba saya sortir apakah berurut. Ini alinya sama aninya di atas. Kayak blok ali dan aninya ini. Kemudian saya coba pilih sort filter ini berada di menu home ya, home, sort filter. Kemudian saya sort Z to A ya, dari kalau huruf dari huruf Z yang pertama sampai ke A. Saya klik. Saya pilih continue, okekan saja, sort aja. Maka di sini tetap nomor 1 si Gina ya. Nah, ke bawah si Adi. Nah, dia Adi yang teman-teman, Fitri, Padilla. Ini ke bawah jadinya. Nah, kalau kita sort Z to A. Kalau kita sort blok ya, A to Z. Kemudian continue, sort. Maka kembali seperti ini. Oke. Cukup gampang kan teman-teman? Inilah tips dan triks yang paling dicari Microsoft Excel di tahun 2022 ini. Semoga mempermudah pekerjaan teman-teman nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.